Bab 048 11. Beauty and the Beast, Unbreak many hard to say I'm sorry, I will always love you, I have nothing, and more, apa kamu tahu salah satunya? Itu semua karyanya, kalau kamu seangkatan sama aku, pasti kamu tahu kalau itu adalah lagu-lagu evergreen yang gak lekang oleh waktu. Tahu. Aku tahu, Mas. Wah, yang aku baru tahu adalah kalau semua lagu itu adalah ciptaan David Foster. Widuri begitu girang. Dan kita akan pergi ke konsernya, lusa malam. Mau? Aku boleh ikut kan? Tentu saja. Mana mungkin aku pergi sendirian. Ini akan jadi konser pertamaku. Semoga kamu benar-benar menikmatinya. Aku akan mulai menghafal lirik-lirik lagunya. Terus nanti kamu nyanyikan itu buat aku ya, goda Bian. Nggak bisa, Mas. Aku nggak bisa nyanyi. Pagi, siang dan malam ini begitu sempurna bagi Widuri. Setiap hari selalu ada kejutan untuknya. Mustahil Widuri merasa frustasi walaupun menjadi objek kebencian Regita, karena Widuri memiliki tameng yang kokoh yang akan senantiasa melindungi dirinya. 12. Konser itu sangat privat dan intim. Hanya disediakan 1000 seat untuk para petinggi perusahaan yang berafiliasi dengan perusahaan besar asal Singapura dan salah satunya adalah Javas Group yang dipimpin oleh Bian. Para audiens yang hadir duduk tenang menikmati karya-karya sang maestro. Lagu-lagu cinta dilantunkan dengan syahdu dengan kualitas sound dan visual yang sempurna. Sepanjang konser berlangsung, Widuri sesekali ikut bersenandung sambil berpegangan tangan dengan Bian. Rasanya bahagia sekali. Sekalinya pergi ke konser, adalah konser yang sangat istimewa. Yang paling Bian nikmati saat ini bukanlah panggung konser, melainkan kecantikan Widuri dan juga senandungnya yang merdu. Mas, panggungnya di sana. Bukan di sini, kata Widuri yang lama-lama salting karena diperhatikan terus oleh Bian. I can't take my eyes off you, honey. Aku tak bisa berpaling dari kamu, sayang. Sebaris kalimat manis dilengkapi dengan tatap mata yang dalam serta seulas senyum mahal yang tak sembarangan Bian bagi pada orang lain. Itu membuat Widuri tersipu. Rona alami di pipinya mengalahkan sapuan blush on yang menghiasi wajah cantiknya. Makasih banyak buat malam ini, Mas. Sekali lagi, kamu membawaku pada pengalaman indah yang sebelumnya nggak pernah sekalipun aku bayangkan untuk bisa mengalaminya. Sama-sama, sayang. Sepanjang konser, 70% perhatian Bian tertuju pada Widuri dan sisanya pada panggung konser. Senyum rekah dan kebahagiaan Widuri adalah pertunjukan utama yang benar-benar ingin Bian saksikan. Setelah 2 jam bernyanyi bersama dengan para penyanyi kelas dunia di konser yang syahdu itu, Bian pulang sambil menggandeng mesra istrinya, banyak yang menyapa pada Bian. Ketika Bian berbincang dengan beberapa kolega bisnis, Bian menunjukkan wibawa yang membuat Widuri merasa sangat bangga. CEO hebat ini adalah suamiku. Mimpi apa ya aku sampai bisa diperistri oleh pria sempurna ini. Batin Widuri sambil mencuri pandang pada Bian yang sedang berbincang dengan beberapa orang. Dan Bian segera mempercepat perbincangan dadakan itu karena ia tahu kalau istrinya pasti pegal berdiri lama-lama. Setelah itu, Bian dan Widuri segera pulang ke istana mereka. Untuk kurun waktu yang cukup lama, hidup berjalan tentram tanpa banyak drama yang tercipta. 13. Nyaris tak ada pertengkaran di dalam pernikahan Bian dan Widuri. Hari demi hari, minggu demi minggu dan bulan berganti bulan, cinta kasih di antara keduanya bertambah terus-menerus. Tidak ada drama pelakor, tidak ada celah bagi pebinor walaupun keduanya memiliki banyak pengagum. Kehidupan Bian dan Widuri benar-benar tentram, aman damai sentosa. Sementara itu,
Yasa juga sudah semakin menunjukkan rasa pedulinya. Walaupun tidak semanis yang Bian tunjukkan, tapi Yasa memiliki cara sendiri untuk mencurahkan perhatiannya untuk Widuri dan si jabang bayi. Masalah Yasa dan Regita masih menggantung dan hubungan keduanya masih terpantau renggang. Tapi Yasa tak ambil pusing lagi, Yasa mencoba untuk bersahabat dengan situasi itu. Yasa fokus dengan studi dan juga passionnya di bidang basket. Apalagi saat ini Yasa sudah kelas 12, dia dituntut untuk serius belajar agar bisa memiliki nilai cukup dan menjadi modal untuk masuk ke universitas tujuannya. Sebuah kamar sudah dipenuhi dengan berbagai macam barang bernuansa girly. Segala macam kebutuhan dari mulai aksesoris kecil, perintilan imut dan tempat tidur, sampai mainan dan boneka-boneka ada di dalam kamar itu. Ternyata itu adalah kamar milik calon adiknya Yasa. Hari-hari berlalu dan tempat favorit Widuri saat ini adalah tempat itu. Memeriksa dan membereskan baju-baju kecil milik calon anaknya bolak-balik tiada jemu. Ping! Ada notifikasi pesan masuk. Itu adalah pesan dari Farida. Wid, besok ibu ke Jakarta. Kamu mau dibawain apa? Widuri tersenyum, ada pesan masuk dari ibu mertuanya. Iya, Bu. Terima kasih, saya harap ibu mau temani saya bersalin. Ibu akan tinggal lama di Jakarta kan? Widuri membalas pesan Farida. Iya, ibu akan di sana sampai cucu ibu berusia 2 minggu, sampai selesai acara akikah. Nanti ibu telpon ya, ini ibu lagi di pengajian. Sesampainya di rumah, nanti ibu telpon kamu. Baik, Bu. Makasih. Widuri merasa tenang. Dia tak merasa sendiri, walaupun dia tak memiliki keluarga atau kerabat yang bisa ia mintai pengalaman, tapi Widuri merasa cukup dengan sosok Farida yang sangat perhatian pada Widuri. Sejak menikah dengan Randy, Widuri juga kehilangan kontak dengan beberapa teman. Terlebih, Randy dan Mariati sempat membatasi ruang gerak Widuri sampai Widuri tidak berkawan dengan siapapun, sampai-sampai Widuri merasa terbiasa hidup tanpa teman seperti sekarang ini. Oke, sayang. Kamar kamu sudah siap, semua kebutuhan kamu juga udah lengkap. Sekarang kami tinggal menunggu waktu itu tiba, kamu lahir dan melengkapi hidup kami, ucap Widuri sembari mengelus-elus perutnya. Usia kehamilan sudah sangat matang, sudah memasuki bulan terakhirnya. Perkiraan dokter, Widuri akan melahirkan pada minggu-minggu ini. Itulah sebabnya kenapa Widuri merasa deg-degan belakangan ini. 14. Widuri beranjak dari kamar calon anaknya, dia harus segera standby di kamar untuk menyambut kepulangan suami tercinta. Saat keluar dari kamar itu, secara kebetulan, Yasa juga baru saja keluar dari kamarnya. Kamar Yasa dan kamar calon adiknya memang berdekatan, ada di sudut yang sama, hanya terhalang oleh sebuah ruang terbuka tempat Bian menyimpan beberapa rak bukunya. Kamu mau kemana, Yas? Tanya Widuri ketika melihat Yasa membawa tas ransel kecil yang biasa ia bawa-bawa untuk pergi ke lapangan basket. Latihan, jawab Yasa. Setiap kali bertemu Widuri, Yasa merasa ngilu. Takut kalau Widuri jatuh atau terpeleset. Oh, usahakan jangan pulang terlalu malam ya. Biar bisa makan malam sama-sama. Aduh. Langkah Widuri terhenti lalu meringis sambil memegangi perutnya. Walaupun rintihan Widuri sangat pelan, tapi itu tak luput dari perhatian Yasa. Kenapa? Mau lahiran sekarang? Tanya Yasa super panik lalu berjalan mendekat walaupun ragu-ragu. Enggak kok. Adek kamu masih aktif nendang-nendang, cuma ngilu dikit kok, jawab Widuri dengan santai. Widuri selalu mencari jawaban terbaik agar tidak membuat siapapun panik. Padahal sebenarnya,
Dia merasakan sebuah tekanan yang cukup kuat di bagian bawah perutnya seperti ada sesuatu yang sedang mencoba masuk mencari jalan lahir. Mungkin si jabang bayi sudah mencari posisi untuk segera dilahirkan. Begitulah kira-kira. Yasa tidak yakin, Widuri masih berdiri di tempatnya sambil mengatur nafas dan wajahnya agak pucat seperti sedang menganalisa rasa sakit yang tiba-tiba muncul itu. Jangan bohong. Jangan sok baik-baik aja. Tegur Yasa dan Yasa menahan diri untuk beranjak dari sana. Widuri diam beberapa saat dan ada sakit yang tidak biasa yang ia rasakan. Sebenarnya itu sudah berlangsung sejak tadi siang, tapi Widuri diam-diam saja karena merasa itu hanya kram biasa, tapi sekarang malah terasa sering. Nah kan? Nah kan? Kenapa? Duh, jangan diam aja dong. Sakit. Jangan-jangan mau lahiran sekarang. Yasa panik seperti emak-emak rempong. Menghadapi belasan musuh di medan tawuran tidak ada apa-apanya dibanding menghadapi situasi ketika adiknya siap dilahirkan seperti saat ini. Jangan panik gitu, Yas. Saya nggak kenapa-napa kok, tenangkan Widuri. Nggak kenapa-napa gimana? Itu muka udah pucat banget. Itu perut juga dipegangin terus. Duduk dulu sini. Biar aku telpon papa biar cepat pulang. Yasa membimbing Widuri untuk duduk di sofa yang ada di ruangan itu. 15. Yasa memastikan kalau mamunya duduk nyaman sementara dirinya segera menelpon pada Bian. Kamu jangan bikin panik papa kamu. Kayaknya udah dalam perjalanan pulang deh. Nanti papa kamu ikut panik, terus nggak konsen nyetirnya. Yasa mengabaikan seruan Widuri dan tetap menelpon pada Yasa. Gua yakin adek gue pasti launching bentar lagi. Nggak mungkin enggak. Batin Yasa sambil memperhatikan Widuri yang sesekali meringis sambil mengelus perutnya. Yasa memiliki firasat kuat kalau saat ini Widuri sedang mengalami kontraksi, bukan kram seperti yang Widuri bilang tadi. Halo, Pak. 16. Kenapa, Yas? Bian masih menjawab dengan santai, dia masih ada di kantor waktu Yasa menelponnya. Papa cepetan pulang. Gawat nih. Barulah Bian merasa heran, entah kenapa Yasa bicara dengan nada panik seperti itu padahal sebelumnya, ada masalah sebesar apapun, Yasa tak pernah menghubungi Bian dengan panik seperti ini. Ada apa? Bicaralah yang tenang. Mamu menau lahiran sekarang kayaknya. Sekarang lagi kesakitan. Aku bingung harus apa. Papa buruan pulang. Enggak kok, Yas. Kalem aja. Kontraksinya masih jarang-jarang. Tanda hubung. Bian mendengar suara Widuri. Penjelasan Yasa dan suara dari Widuri membuat hati Bian bergemuruh. Sama seperti Yasa, Bian juga auto panik, padahal yang dikhawatirkan masih bersikap santai. Ya tapi kan tetap aja harus segera ditangani. Nggak lucu kalau adekku tiba-tiba brojol di sini. Gak bisa. Papa harus cepat pulang dan bawa kamu ke rumah sakit. Bian mendengar Yasa mengomel pada Widuri, Yasa sengaja menjauhkan ponsel dari wajahnya sehingga Bian hanya mendengar samar-samar. Panik pun menyerang Bian, Bian lantas mengubah mode panggilan suara ke panggilan video. Yasa mengusap ikon video dan segera tersambung dengan Bian dalam mode video call. Aku nggak bohong. Lihat aja sendiri, Pak. Kasih tahu deh sama Papa, kalau ada apa-apa tuh bilang. Jangan sok-sokan tenang. Jangan sok-sokan nggak mau bikin panik. Yasa mengarahkan layar ponsel ke arah Widuri. Widuri memang terlihat sedikit pucat, seperti sedang menahan sakit. Apaan sih kamu, Yas? Nggak gitu juga kok, kata Widuri balas mengomel pada Yasa. Sayang, bener kata Yasa.
Kalau ada apa-apa, kamu nggak boleh diam-diam aja. Apa benar udah ada kontraksi? Itu bisa jadi salah satu tanda awal persalinan, ucap Bian dengan lembut, padahal sebenarnya dia juga ikut panik. Iya, Mas. Tapi masih jarang kok, kan kata dokter. Zia juga kalau kontraksi awal itu akan berlangsung lama, aku nggak boleh panik, harus tetap tenang. Sejak kapan? Sebenarnya sejak tadi siang, duh. Di sela-sela obrolan, ada serangan kontraksi lagi yang cukup kuat, dan sekarang Bian tak bisa menunggu lebih lama lagi. Oke, aku akan segera pulang. Bertahanlah, tarik nafas dalam, lalu embuskan secara teratur. Lakukan berulang biar rasa sakitnya bisa diminimalisir, oke? 17. Kamu jangan ngebut-ngebut ya, Mas. Please, tetap tenang, aku nggak kenapa-napa kok, cuma sakit samar-samar aja, pinta Widuri dengan wajah yang kembali agak meringis, tak bisa ia sembunyikan. Ngeyel sih. Cibir Yasa masih memegangi ponselnya di depan muka Widuri. Yas, tenangin. Bukannya malah dimarah-marahin. Kamu ini kenapa sih? Yasa pun kena semprot sang papa. Iya. Sayang, kamu udah bereskan barang-barang yang mau dibawa ke rumah sakit? Tanya Bian dengan lembut lagi pada Widuri. Udah, Mas. Baguslah. Tunggu ya, aku akan segera sampai di sana. Jangan ngebut-ngebut. Iya, sayang. I love you. I love you too. Yasa mencebik mendengar Bian dan Widuri saling berbalas kata cinta. Jadi nyamuk lagi. Batinnya. Yas, papa minta tolong jaga mamu kamu sampai papa tiba di sana. Suruh Nunung sama Uti ikut nemenin, pasti mereka lebih tahu apa-apa aja yang harus dilakukan. Jawab Yasa kurang meyakinkan. Setelah obrolan itu selesai, Bian bergegas dan pergi dengan tergesa-gesa sehingga membuat para staf kantor keheranan. Rasanya tak pernah Bian tampak tidak tenang seperti sekarang ini. Pak Bian kenapa ya? Kelihatannya buru-buru gitu. Iya loh. Kelihatan panik juga. Alia yang ada di sana memiliki asumsi sendiri, tapi dia menjaga hati busuknya hanya untuk dirinya sendiri. Kayaknya si Widuri kenapa-napa. Mudah-mudahan aja dia kepeleset di kamar mandi, atau di tangga. Enak banget sih hidupnya kalau terus-terusan dikasih anugerah. Bagusnya sih dia mati aja nggak bisa diselamatkan. Celoteh Alia dengan hati super busuknya. Alia memang masih tak bisa rela kalau wanita yang ia rebut suaminya ternyata memiliki kehidupan yang jauh lebih sempurna dari dirinya. Sangatlah jauh sehingga tak ada seujung kukunya dari kehidupan yang dijalani oleh Alia sendiri, bersama suami dan mertua yang super duper menyebalkan. Aduh, Non, kenapa diam-diam aja sih? Nih, perut bagian sini udah kosong, fix ini mah, mau lahiran sekarang. Nunung juga kebawa panik, dengan hati-hati Nunung memberi elusan di sekitar punggung Widuri. 18. Saya kan kurang tahu, Bi, sekarang sakitnya terus-menerus, nggak ada jedanya, apa ini sudah semakin dekat ya, Bi? Kalau udah ada pembukaan, hanya tinggal menghitung jam. Sabar ya, Non. Berdoa aja, Non Widuri itu selalu bergerak aktif, Nunung mah yakin, proses lahirannya juga pasti akan dilancarkan. Amin, bantu doa juga ya Bi. Pasti, Non. Widuri kesakitan tapi dia tak ingin cengeng, padahal sekarang sakitnya sudah tak main-main lagi. Sekujur tubuh tiba-tiba terasa panas seperti terbakar. Yasa urung pergi, malahan dia juga ikut merasakan sakit pinggang yang tidak biasa.
Yasa ikut-ikutan meringis setiap kali Widuri tak bisa menyembunyikan suara rintihannya. Kenapa gue ikut mules dah? Sialan. Gerutunya di dalam hati. Uti datang dengan nampan berisi sepiring makanan dan segelas air putih. Sambil nunggu Pak Bian datang, makan dulu ya non, biar kuat nanti. Kata Uti, tak kalah panik dengan Nunung. Enggak, Bi. Makasih banyak, tapi saya nggak mau makan, jawab Widuri pelan. Makan dong, non. Ngeden orang lahiran itu harus pakai tenaga. Dari tadi siang non Widuri nggak makan loh, yuk, Uti suapin, bujuk Uti. Iya loh, non. Yuk, makan dulu. Nunung ikut membujuk. Widuri menolak dan hanya menggelengkan kepala. Boro-boro makan, nafas saja rasanya sudah agak berat. Ya Allah, kok sakitnya kayak gini ya, Bi? Tulang rusuk saya kok rasanya kayak mau patah, keluh Widuri, intensitas rasa sakit benar-benar progresif. Setiap menit bertambah meradang menjalar ke sekujur tubuh. Iya, non. Memang begini, sabar ya. Banyak-banyak doa aja. Yasa jadi kasihan. Mamunya terlihat sangat kesakitan sampai berkeringat. Padahal yang Yasa tahu, selama ini Widuri hampir tak pernah mengeluh. Widuri selalu kuat dan pantang untuk menye-menye. Berarti Widuri memang sedang kesakitan, dan rasa sakitnya bukan kaleng-kaleng. Itulah pikir Yasa. Duh, Bi, tolong, Bi. Sabar ya, non. Sabar, mudah-mudahan begitu sampai rumah sakit, sudah pembukaan lengkap. Duh, Palk Didan lagi cuti, apa non Widuri perginya berdua aja sama Pak Bian? Biar aku yang nyetir. Aku udah dapat SIM kok. Biar papa duduk di belakang sambil nenangin Mamu. Ujar Yasa begitu siaga. Dan Yas masih di sini. Bukannya mau pergi latihan? Tanya Nunung, saking paniknya sampai tak tahu kalau. 19. Yasa ada di sana juga. Mana bisa aku tenang latihan sementara calon adekku mau lahir. Gimana sih, Bi? Ketusnya. Iya, emang dan Yas ini abang siaga. Siaga banget. Goda Nunung. Bian akhirnya datang. Sejak 15 menit lalu, Widuri yang tadi masih kuat berjalan memang sudah siap di lantai bawah rumah. Sebuah tas besar juga sudah siap untuk dibawa serta ke rumah sakit. Mas, sakit mas. Widuri merengek seperti anak kecil pada Bian. Mungkin memang karena rasa sakit yang hebat yang tak mampu ia tahan lagi. Bian mendekat, Nunung dan Uti bergeser. Bian duduk bersimpuh di lantai di hadapan Widuri yang semakin kepayahan karena didera rasa sakit luar biasa yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Iya, aku tahu, pasti sakit. Tapi tolong bersabarlah, aku akan menemani sampai anak kita lahir, aku nggak akan beranjak dari sisi kamu. Bian mencurahkan seluruh perhatiannya, lalu mengelus dan juga mengecup perut Widuri. Suasana memang menjadi penuh haru. Yasa ikut larut, dan dia sudah tahu harus bagaimana jika kelak ia sudah menikah dan menghadapi istri yang akan menghadapi persalinan. Didan nggak bisa dihubungi ya? Tanya Bian pada Nunung dan Uti. Katanya lagi ke Brebes, Pak. Didan memang minta cuti sampai lusa, kata Nunung dengan sikap taksimnya. Biar aku yang nyetir. Papa duduk di seat belakang sama Mamu. Kata Yasa dengan sigap. Bian sebenarnya agak meragu, tapi Widuri berpegangan erat sekali kepadanya seolah tak ingin dilepaskan. Ayo, Pak. Malah bengong si Papa. Percayakan ke aku bisa mengemudi aman kok.
Yuk. Yasa membawakan tas besar itu dan bergerak lebih dulu keluar rumah. Bian tak boleh meragukan Yasa, apalagi Yasa ikut cemas pada Widuri, Bian harus menghargai itu. Ayo, Mas. Aku pengen cepat-cepat ketemu sama dokter. Zia. Pinta Widuri tak sabaran. Oke. Akhirnya Bian tak bisa mengulur waktu lagi. Bian menggendong Widuri untuk segera masuk ke dalam mobil. Yasa sudah membukakan pintu mobil dan menyimpan tas itu di jok depan di samping jok pengemudi. Bian menyerahkan kunci mobilnya pada sang putra dan percaya kalau Yasa pasti bisa mengemudi dengan efektif menuju ke rumah sakit. Yasa mondar-mandir dengan resah. Sayup ia mendengar Widuri menangis dan merintih di ruangan yang ada di 20. Depannya. Yasa tak pernah seresah ini, Yasa tak pernah secemas ini. Sekarang Yasa tahu kalau perjuangan ibu melahirkan anak itu bukanlah perjuangan biasa-biasa saja. Ayo dong, Dek. Kerja sama-sama Mamu, kasihan Mamu tuh kesakitan sejak siang tadi. Gumam Yasa seolah sedang mengobrol dengan calon adiknya yang masih berjuang mencari jalan lahirnya. Yasa menatap jam di pergelangan tangannya, dan ini sudah jam 10 malam, belum ada kabar baik dari dalam ruang bersalin. Yang terdengar masih suara-suara rintihan dan kata-kata semangat Bian dan tim dokter yang membantu proses persalinan istri sang CEO. Yasa duduk, lalu mondar-mandir lagi, dan tanpa jemu ia masih menunggu sampai berjam-jam lamanya. Yasa dapat kabar dari perawat yang keluar dari ruangan dan katanya Widuri masih harus menunggu beberapa saat lagi sampai pembukaan lengkap. Lama banget sih. Tolong dipercepat dong. Kasian tuh Mamu saya udah kesakitan sejak dari rumah tadi. Masa masih harus nunggu berjam-jam? Yasa mengomeli perawat itu. Memang begitulah prosesnya, Dek. Tapi semuanya berjalan baik kok, bisa dipastikan kalau mama kamu akan mampu melewati proses persalinan ini dengan lancar. Tapi perawat itu menghadapi Yasa dengan sangat sabar. Udah 5 jam loh sejak kami sampai ke sini. Iya, mohon ditunggu saja ya, sambil dibantu dengan dorongan doa. Permisi. Perawat itu pergi menyusuri lorong sepi itu. Koridor itu memang khusus untuk satu ruang bersalin dengan fasilitas terbaik di rumah sakit sehingga steril dari khalayak yang berlalu lalang. Beberapa menit berselang, Farida dan Sasmita muncul berjalan tergesa menghampiri Yasa. Yas. Yasa menoleh dan dia senang dengan kedatangan keduanya. Nek. Ke. Farida dan Sasmita langsung meluncur dari Bandung ke Jakarta begitu mendapat kabar dari Yasa kalau Widuri sudah masuk ke ruang bersalin beberapa jam yang lalu. Padahal rencananya, Farida dan Sasmita baru akan datang esok hari. Sekarang Yasa tidak resah sendirian lagi, dia ditemani oleh kakek dan neneknya juga. Di dalam ruang. Ayo, Bu. Sedikit lagi loh. Yuk bisa yuk. Dokter Zia membimbing Widuri yang sudah hampir kehabisan tenaga. Bian tak beranjak dari sisinya, hanya beranjak saat hendak melaksanakan sholat saja, itu pun tak bisa pergi ke musola karena Widuri tak ingin ditinggalkan. Kamu bisa, sayang, satu kali dorongan lagi, semangati Bian. 21. Sekali lagi. Iya. I love you. Untuk lebih menyemangati, Bian tak berhenti mengucapkan kata cinta. Dukungan moral tak berhenti ia berikan sejak detik pertama masuk ke ruangan itu. Dan hasilnya, setelah berjam-jam berjuang. Bagus, Bu. Lagi, iya. Suara rintih dan keluh kesah sekarang berganti dengan suara keras tangis bayi yang menggema mengisi ruang bersalin itu. Tangisnya sangat pecah sampai terdengar jelas oleh Yasa dan kakek neneknya yang menunggu di luar sana. 22.
Yasa larut di dalam suasana. Tangis haru Farida, senyum reka Sasmita dan suara tangis lantang adiknya di dalam ruang bersalin bercampur jadi satu. Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah sudah lahir, gumam Farida sambil melonggarkan posisi kacamatanya agar mudah untuk menyeka setitik air mata yang meniti di ujung matanya. Sekarang cucu kita ada 2, Bu. Tak sabar aku mau menimangnya, ucap Sasmita tak kalah terharu. Iya, iya. Tangan ibu sampai gemeteran. Nggak ngangka bakal dapat cucu lagi, setelah lewat 17 tahun loh.